Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh, wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ثم قال الله تعالى في القرآن العظيم وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. ثم قال الله تعالى أيضا في القرآن العظيم وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. عباد الله، أوصيكم بنفسي بتقوى الله وطاعته فقد فاز المتقون. Hadirin sidang salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala mengabadikan yang disebut dengan Yaumul Jumu'ah, hari Jumat, sehingga ada surat khusus di dalam Al-Quran disebut dengan surah Al-Jumu'ah. Karena hari Jumat juga dikatakan Sayyidul Ayyam, penghulu daripada hari-hari yang lain. Bahkan Nabi mengatakan ada 3 hari raya. Yang pertama hari raya Idul Fitri, yang kedua hari raya Idul Adha, dan yang ketiga adalah hari raya Yaumul Jumu'ah, hari Jumat. Oleh sebab itu, hari Jumat bukanlah hari yang biasa. Tak sama dengan hari Senin, tak sama dengan hari Selasa, Kamis. Hari Jumat adalah hari yang berkah, hari yang mulia. Sehingga di hari yang mulia ini jangan kita samakan dengan hari-hari yang lain. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ah fas'au ila dzikrillah Wadharul bayi. Wahai orang-orang beriman, apabila sudah diserukan panggilan hari Jumat untuk melaksanakan salat Jumat, bersegeralah, percepat langkah menuju rumah Allah. Jangan bersantai-santai lagi, jangan sibuk-sibuk lagi. Fas'au ila dzikrillah wadharul bayi. Tinggalkan jual beli, tinggalkan dagangannya, tinggalkan kantornya, tinggalkan kebunnya. Segera ke rumah Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu bedanya dengan hari-hari yang lain. Di hari raya Idul Fitri, apabila ingin berdagang, silahkan, tidak dilarang. Hari raya Idul Adha, ketika anak sholat melaksanakan perdagangan, silahkan. Tapi hari Jumat, ketika sudah Allah memandang hari Jumat, fas'au ila dzikrillah wa dzarul bai', haram hukumnya. Apabila dia masih juga melaksanakan perdagangan, tinggalkan.
Karena hari Jumat disebut dengan hari Sayyidul Ayyam, bukan hari yang biasa-biasa saja. Bahkan Nabi SAW di hari Jumat beliau sudah mempersiapkan baju terbaik, baju yang paling bagus dipakai di hari Jumat, baju yang bersih, baju yang wangi, bukan baju seperti hari Senin, hari Selasa, dan hari-hari yang lainnya. Nabi sudah mempersiapkan, bahkan kalau bisa Nabi mengatakan lebih afdal baju thiyabul adiyah berwarna putih. Kemudian Nabi juga mengatakan yaumul Jumu'ah, Nabi sallallahu alaihi wasallam yang tahu memotong kukunya, memotong bulu-bulunya, membersihkan tubuhnya. Maka ini juga harus kita perhatikan kebersihan diri kita. Kuku kita panjang, kita potong, bulu-bulu potong semua. Karena ini adalah anjuran Nabi SAW, bukan hari biasa, hari Jumat. Saudara kaum muslimin sidang salat Jumat yang dimuliakan Allah. Bahkan ketika berangkat Jumat, man ghasala yaumul Jumu'ah, orang-orang yang mandi di hari Jumat, kemudian dia mempersiapkan diri memakai baju yang paling bagus, yang paling bersih, kemudian memakai wangi-wangian, dia persiapkan, maka gugurlah dosa-dosa di hadapan Allah. Bahkan dia datang ke masjid di shafil awal, di shaf yang pertama. Ketika datang di shaf yang pertama, maka seakan-akan dia mendapatkan seekor unta. Sudah mempersiapkan diri bersih, baju bersih, pakai wangi-wangian, baju yang terbaik, kukunya semua diguntingnya, badannya bersih. Dia datang di shaf yang awal, maka seakan-akan mendapatkan seekor unta. Dan apabila dia datang ke masjid di shaf tsani, datang di shaf yang kedua, maka seakan-akan dia mendapatkan seekor kambing. Dan apabila azan dikumandang, khatib sudah naik mimbar, dia datang di shaf yang ketiga, dia baru masuk masjid, maka seakan-akan dia mendapatkan seekor ayam. Dan apabila khutbah sudah dimulai, khutbah kedua juga sudah dimulai, baru masuk dalam masjid di shaf yang keempat, maka seakan-akan dia mendapatkan telur ayam. Dan hati-hati apabila datang ke masjid, khatib sudah selesai, iqamah dikumandangkan, baru masuk masjid, bagaimana nilai Jumat dia dapatkan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka wajar Nabi mengatakan yaumul Jum'ah, hari Jumat adalah hari yang sangat mulia, beda dengan hari-hari yang lain. Kaum muslimin sidang salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan kita mulai di malam Lailatul Jumu'ah, di malam hari Jumat, kita mulai dengan apa? Tilawatil Quran, membaca Al-Quran. Seperti biasa kita membaca surat Yasin, kita ganti dengan ayat-ayat yang lain. Karena kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Law anzalna hadzal Qur'ana 'ala jabalin lara'aitahu khashi'an mutasaddi'an min khashyatillah. Wa tilkal amthalu nadribuha lin-nas la'allahum yatafakkarun." Ketika Al-Quran diturunkan di atas gunung yang sangat besar, yang sangat kokoh, gunung tersebut membelah. Gunung tersebut membelah di hadapan Allah. Kenapa? Khasyatullah, takut kepada Allah. Al-Quran diturunkan kepada kita, kaum muslimin, orang-orang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bayangkan Al-Quran diturunkan membelah, tak terbayang oleh kita. Karena dia takut kepada Allah. Jadi ada orang dibacakan Al-Quran, tidak mau membaca Al-Quran, tidak mau mempelajari Al-Quran, maka hatinya lebih keras daripada gunung yang kokoh, lebih keras daripada gunung yang tinggi menjulang ke langit. Kaum muslimin sidang salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadikan Al-Quran di dalam hati kita.
Lengketkan Al-Quran dalam hati kita. Bumikan Al-Quran dalam hati kita. Cintai Al-Quran di dalam hati kita. Risau hati itu apabila tidak tilawah Al-Quran dalam sehari. Ulama tafsir mengatakan, iman yang cerdas adalah ketika dia tidak membaca Al-Quran, maka hatinya risau, menyesal. Tapi orang yang tidak cerdas, cules, maka dia biasa-biasa saja apabila tidak tilawah Al-Quran. Sehingga akan timbul rasa kesombongan. Kenapa? Karena jauh daripada Al-Quran. Sehingga dia berbuat maksiat kepada Allah. Kenapa? Karena sahabatnya bukan Al-Quran lagi. Sahabatnya adalah teknologi. Sehingga ada aplikasi namanya judi online. Dia sibuk dengan judinya. Kalau orang dulu judi bersembunyi, sekarang tidak. Dalam arti bukan boleh berjudi, tidak, diharamkan dalam agama. Sekarang di mana-mana dibawa sendiri, bahkan di kantor, di pasar, bahkan di teras masjid, bisa dibawa kemana-mana saja. Kenapa? Karena sahabatnya bukan Al-Quran. Bahkan sekarang narkoba di mana-mana, di ujung batu khususnya. Itulah orang yang senantiasa jauh terhadap Al-Quran, tidak bersahabat dengan Al-Quran. Bahkan maksiat perzinahan begitu juga, karena hatinya tidak ada tersentuh dengan Al-Quran, jauh terhadap Al-Quran. Bahkan para ulama tafsir mengatakan, ketika kita jauh daripada Al-Quran, maka hati kita akan keras, lebih keras daripada gunung yang Allah ciptakan, lebih keras daripada batu yang Allah ciptakan. Kaum muslimin sedang salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan di dalam Al-Quran Allah sampaikan, ad-dunya la'ib, lahu wa la'ib. Dunia adalah sedang gurau, permainan. Ketika kita lihat bagaimana permainan anak kecil bermain game terus, tidak kenal waktu siang malam. Anak muda bermain game terus, tidak kenal waktu siang malam. Begitulah dunia, lain, permainan. Lahun, sedang gurau, bercerita kesana kemari, tertawa, sehingga tidak kenal waktu. Ketika dihadapkan dunia kepadanya, maka dia melebur terhadap dunia. Tapi apabila iman yang cerdas, ketika dihadapkan dunia, dia tidak terlentur dengan dunia, bahkan dia yang mengatur dunia. Karena imannya semakin takut kepada Allah, sahabatnya adalah Al-Quran, sehingga tidak mengejek-ejek lagi agama Allah, tidak menghina lagi syariat Allah, tidak menghina lagi rukun Islam. Ini akibat jauh terhadap Al-Quran. Kaum muslimin sidang salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu, mari senantiasa kita iqra'u Al-Quran, bacalah Al-Quran. Fa innahu syafa'atan yaumil qiyamah. Karena sesungguhnya Al-Quran itu akan menjadi syafaat kita, penolong kita nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Membaca Al-Quran terbata-bata, tidak ada Nabi melarangnya. Tidak ada Nabi mengatakan kau masuk neraka apabila baca Quran terbata-bata. Bahkan Nabi mengatakan orang yang membaca Al-Quran terbata-bata dan sambil belajar mendatangkan pahala dua. Yang pertama belajar membaca, yang kedua membaca. Kaum muslimin sidang salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Seorang tidak ulama, tidak seorang hafiz Quran, dalam kisah orang-orang soleh, dia membaca Al-Quran setiap malam sebelum tidur. Bahkan tidak bisa tidur sebelum tilawah Al-Quran, karena akhlak Nabi adalah khuluqu Al-Quran. Ketika Aisyah ditanya apa akhlak Rasulullah, Al-Quran. Seakan-akan Quran yang berjalan, dia mengamalkan hadis Nabi. Tidak bisa tidur sebelum tilawah Al-Quran. Maka kita yang tidak bisa tidur di malam hari, perbanyak tilawah Al-Quran. Ketika dibacanya ayat bertentangan neraka, makin tidak bisa tidur.
Di dalam surah Ahzab Allah sampaikan, "Kullama nadizat juluduhum badalnahum juludan ghayruha liyadhuqul 'adzab." Ketika dia menjumpai ayat, nanti suatu ketika engkau akan dibakar di neraka. Kulitmu dibakar, dagingmu dibakar, tulangmu dibakar, semuanya hancur. Kemudian Allah ganti yang baru. Allah bakar lagi semuanya, Allah ganti yang baru. Bukan mengantuk, tapi semakin tidak bisa tidur, seakan-akan tidak dibakar Allah. Kaum muslimin sidang salat Jumat yang dirahmati Allah. Begitulah orang-orang yang cinta terhadap Al-Quran. Hatinya sudah menghuni Al-Quran dalam hatinya. Kaum muslimin sidang salat Jumat ini muliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh sebab itu, Al-Quran adalah imam kita, Al-Quran adalah pedoman hidup kita, Al-Quran adalah kitab suci kita. Mari kita jaga bersama, kita baca bersama, kita pelajari terus bagaimana wahyu yang Allah berikan kepada kita semua, agar kita selamat di dunia dan juga selamat sampai menghadap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Barakallahu al-azim wa nafa'na al-ayati wa dzikril hakim wa taqabbal tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim.